Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, ahlan wa sahlan dan selamat datang in my channel. Bertemu lagi dan berjumpa lagi dengan saya Rosbanon Dewi, mahasiswi semester 1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah. Oh ya teman-teman, sebelumnya saya ingin bertanya dulu sama teman-teman semua, gimana sih kabarnya teman-teman hari ini? Alhamdulillah semuanya baik-baik aja dan sehat-sehat aja, nggak ada yang tersakiti satupun. Semoga teman-teman semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Tapi ada satu lagi nih teman-teman, apakah teman-teman hari ini pada semangat semua? Alhamdulillah semuanya pada semangat ya teman-teman. Baik, di sini saya akan membahas tentang materi apa ya teman-teman? Ada yang tahu nggak teman-teman, kita akan membahas tentang apa? Kalau nggak ada yang tahu, baik saya akan ngasih sebuah kisi-kisi ya teman-teman. Jadi gini teman-teman, pastinya teman-teman semuanya pernah dong ngalamin yang namanya masa lalu. Tapi masa lalu di sini bukanlah tentang cinta atau apa ya teman-teman. Masa lalu di sini adalah tentang sebuah sejarah. Jadi tema kita hari ini adalah konsep ruang, waktu, perubahan, dan berkelanjutan dalam sejarah pada manusia. Sejarah berasal dari bahasa Arab, yaitu syajaratun yang berarti pohon. Pohon memiliki makna pertumbuhan yang terjadi secara terus-menerus dari ranting, dahan, daun, bunga, dan hasil buahnya seperti kejadian sejarah. Pertumbuhan pada seluruh bagian pohon dapat diartikan sebagai keturunan, asal-usul, dan silsilah. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, sejarah memiliki 3 pengertian, yaitu asal-usul silsilah atau keturunan, kejadian dan peristiwa yang terjadi di masa lampau atau masa lalu, dan pengetahuan atau uraian tentang peristiwa dan kejadian yang sudah terjadi di masa lampau atau masa lalu. Sekarang apa sih konsep ruang dan waktu itu? Konsep ruang atau dimensi spasial. Konsep ruang berarti lokasi atau tempat terjadinya peristiwa dan kejadian sejarah. Secara umum, pengertian konsep dimensi spasial dalam mengungkap atau mempelajari sejarah adalah sebagai berikut. Ruang merupakan tempat berbagai macam kejadian dan peristiwa berlangsung dalam perjalanan waktu. Penelahan peristiwa atau kejadian berdasarkan dimensi waktu yang tidak dapat terlepas dari ruang dan waktu keberlangsungannya. Konsep waktu bertumpu kepada kapan peristiwa atau kejadian tersebut terjadi di waktu lampau atau masa lalu. Sedangkan konsep ruang berfokus kepada di mana peristiwa atau kejadian sejarah tersebut pernah terjadi sebelumnya. Sedangkan Konsep waktu memiliki 2 jenis dalam maknanya, yaitu makna denotatif yang berarti waktu dalam satu kesatuan seperti detik, menit, jam, hari, minggu, bulan, tahun, dan lainnya. Sedangkan makna konotatif yaitu konsep waktu sebagai suatu konsep. Sebagai contoh, kamar mandi kecil pada zaman sebelumnya diartikan sebagai kamar yang berukuran kecil. Berarti itu termasuk denotatif kan? Tetapi kamar kecil dalam generasi yang berbeda diartikan sebagai kamar mandi, itu contoh dari konotatif. Adanya beberapa konsep waktu dalam memahami sejarah pada umumnya sebagai berikut. Masa lampau merupakan waktu yang sudah terlewat atau terjadi. Namun, masa lampau terkadang masa yang masih berlanjut dan belum berhenti. Masa lampau bersifat terbuka dan saling terhubung antar waktunya, sehingga apapun yang sudah terjadi di masa lampau dapat dijadikan sebuah pembelajaran untuk waktu yang akan datang. Sejarah juga dapat digunakan sebagai pedoman untuk merencanakan masa sekarang dan masa depan. Adapun beberapa konsep waktu esensial dalam sejarah sebagai berikut. Yang pertama ada perkembangan, maksudnya setiap generasi masyarakat yang baru akan terus memperbarui dan membawa bentuk baru yang sesuai dengan kondisi zamannya. Pembaruan setiap generasi menjadikan keberhasilan dalam kehidupan masyarakat. Yang kedua ada kesinambungan, maksudnya masyarakat akan mengambil beberapa cara yang dapat dipakai dari zaman-zaman sebelumnya yang menyebabkan adanya kesinambungan sejarah. Walaupun mengambil pembelajaran dari masa lalu, masyarakat tetap mengembangkan sesuatu sesuai dengan zamannya. Yang ketiga ada pengulangan. Maksudnya tidak jarang banyak peristiwa sejarah yang mengalami pengulangan. Walaupun secara waktu berbeda, namun latar belakangnya terkadang hampir sama. Yang terakhir ada perubahan.
perubahan dalam masyarakat yang terjadi secara besar dan singkat biasanya dipengaruhi adanya kekuatan dari luar yang menjadikannya perubahan. Selain membahas manusia atau masyarakat nih teman-teman, sejarah juga melihat hal lain loh, seperti perkembangan, keberlanjutan atau kesinambungan, pengulangan, dan yang terakhir ada perubahan. Perubahan ini dapat diartikan sebagai segala aspek kehidupan yang terus bergerak seiring dengan perjalanan kehidupan masyarakat. Heraklitus mengatakan pantarei, artinya tidak ada yang tidak berubah, semuanya pasti berubah. Masyarakat sewaktu-waktu bergerak dan berubah. Werda menuliskan di bukunya yaitu History is a Continuity and Change. Sejarah adalah peristiwa yang berkesinambungan dan perubahan. Perubahan dalam kehidupan manusia apabila dalam masyarakat terjadi perkembangan secara besar-besaran dalam waktu yang relatif atau singkat. Perubahan yang terjadi karena adanya pengaruh dari luar. Berkaitan dengan perubahan, ada dua jenis perubahan yaitu evolusi dan revolusi. Yang pertama ada evolusi. Evolusi adalah perubahan-perubahan yang memerlukan waktu lama dan rentetan-rentetan perubahan kecil yang saling mengikuti dengan lambat. Contohnya yaitu perubahan fisik manusia berubah dan perubahan kehidupan manusia dari berburu dan mengumpulkan makanan ke arah bercocok tanam. Yang kedua adalah revolusi. Revolusi adalah perubahan-perubahan sosial dan kebudayaan yang berlangsung dengan cepat dan menyangkut dasar-dasar pokok kehidupan masyarakat. Contohnya kayak misalnya gini, revolusi agraria di Indonesia dan revolusi industri di Inggris. Selanjutnya ada konsep berkelanjutan pada sejarah. Sehubungan dengan konsep waktu dalam ilmu sejarah, menurut Kunto Wijoyo meliputi perkembangan, keberlanjutan atau kesinambungan, pengulangan, dan perubahan. Keberlanjutan atau kesinambungan dalam sejarah artinya dalam mempelajari sejarah kita harus menyadari nih bahwa rangkaian sejarah sejak adanya manusia sampai sekarang adalah peristiwa-peristiwa berkelanjutan. Disebut mengalami perkembangan apabila dalam kehidupan masyarakat terjadi gerak secara berturut-turut dari bentuk yang satu ke bentuk yang lain. Perkembangan terjadi biasanya dari bentuk yang sederhana dulu nih, baru ke bentuk yang kompleks. Misalnya perkembangan demokrasi di Amerika yang mengikuti perkembangan kota. Kan pada awalnya masyarakat di Amerika tinggal di kota-kota kecil. Di kota-kota kecil inilah tumbuh dewan-dewan kota, tempat orang-orang berkumpul. Dari kota-kota kecil mengalami proses menjadi kota-kota besar hingga menjadi kota metropolitan. Di sini demokrasi berkembang mengikuti perkembangan kota.